kaget kok Peggy jadinya pelakunya. Dan Peggy kan ada di Bandung. Tidak pernah melakukan hukuman itu. Terus fitnah, saya rela mati. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, setelah 4 jam lebih, adik dari tersangka Peggy Setiawan, Luciana, diperiksa polisi sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana membenarkan bahwa dirinya adik kandung Peggy. Lucy bersaksi Peggy tidak terlibat pembunuhan Vina dan berharap Peggy mendapat keadilan dengan dibebaskan dari status tersangka. Sebelumnya Peggy telah membantah berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Di tengah pemeriksaan adik Peggy, Luciana di Polres Cirebon Kota, hari ini ayah Peggy, Rudi, mendatangi rumah ibu Peggy, Kartini di Cirebon. Ini kemunculan ayah Peggy pertama di rumah Cirebon usai polisi menangkap Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Ayah Peggy, Rudi, juga sempat disebut polisi karena Peggy berdalih berada di Bandung bersama ayahnya saat kasus pembunuhan Vina terjadi. Ayah Peggy, Rudi, membantah Peggy mengganti nama menjadi Robi. Robi merupakan anak nomor 2 atau adik Peggy. Oh iya, Robi itu anak atau panggilan sebenarnya Pak? Anak kandung Pak, anak kandung sendiri Pak. Itu mah nama panggilan aja, panggilan kerja. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? Tapi yang 4 saya. 4. Pertama Peggy, Robi Setiawan. Yang kedua Robi Setiawan. Yang ketiga Luciana. Yang keempat Ameliana. Nah, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Tapi Bapak punya bukti ya Pak, yang kerja sama Pak Aceng itu ya Pak? Punya bukti semua? Banyak bukti. Bapak yakin ya Pak? Yakin. Ya. Dari kesaksian Suharsono, rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan saat di Bandung. Peggy ada di Bandung bersamanya saat Vina dibunuh. Saat itu Peggy bersama adiknya Robi dan pamannya mengantar ia untuk kembali ke Cirebon usai bekerja seminggu di Bandung. Suharsono juga menegaskan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan salah sasaran. Suharsono mengaku dirinya dan Peggy sedang bekerja membangun rumah. Bahkan saat malam kejadian, Suharsono bilang Peggy tengah mengantar dirinya ke terminal Lewi Panjang, Bandung. Udah angkut belakang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot Di Bandung ya? iya, Jam 8 pagi apa malam? malam Jam 8 malam. habis gajian saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, mobil Godwill. Iya. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih di Bandung, mengantar ke angkot, ke angkot aja. Posisi Bandung ya? Posisi Bandung, udah pulang dia jaga. Usai menangkap Peggy, polisi masih harus membuktikan peran Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan kasus Vina. Pasalnya sejumlah saksi muncul menguatkan alibi Peggy yang menyebut dirinya berada di Bandung saat Vina dan Eki tewas dibunuh. Apakah harus ada audit investigasi ulang dalam kasus yang sudah berlalu selama 8 tahun silam ini? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy, sudah ada Ibu Sugianti, psikolog forensik Mas Reza Indragiri, dan juga komisioner dari Kompolnas Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu, Mas Reza, dan juga Ibu Yanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bu Yanti terlebih dahulu. Bu Yanti, apa update atau perkembangan terbaru setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka? Ini ayah Peggy
pergi ke rumah Cirebon. Sudah adakah temuan baru atau informasi terkait hal ini? Dengan ayah Peggy ke Cirebon itu hanya urusan keluarga. Kalau untuk perkembangan terbaru mungkin setelah press release-nya di kepolisian dengan hilangnya 2 DPO, dihilangkannya 2 DPO dengan kata-kata DPO tersebut tidak berubah menjadi 1 DPO, itu sangat mengagetkan kita semua sebagai selaku tim hukum, bahwa sesuai dengan penetapan, sesuai dengan putusan pengadilan, bahwa di dalam pengadilan yang sudah ingkrah itu DPO ada tiba-tiba 2 DPO setelah press release kepolisian di Polda Jabar mengatakan bahwa DPO yang 2 sekarang tidak ada dan Peggy hanya DPO satu-satunya. Kemungkinan kalau DPO itu dikatakan fiktif, kemungkinan Peggy juga fiktif kalau menurut analisa kami. Bu Yanti, sebelum kita ke sana, tadi pemeriksaan adik Peggy seperti apa hasilnya? Adik Peggy mengatakan apa adanya yang sebenarnya dia ketahui, karena saat itu kejadian di tahun 2016, adik Peggy itu masih berumur 17 tahun, dia masih kelas 6 SD. Dia mengetahui bahwa Peggy saat itu memang tidak ada di rumah, tidak ada di tempat. Saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2019, Peggy memang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Itu keterangan yang disampaikan oleh Lucy kepada kepolisian, karena saat itu mungkin dia masih kecil dan dia mengatakan apa adanya. Bu Yanti, ini kan Peggy mengatakan bahwa ia bukan pelaku karena saat itu tidak berada di Cirebon. Ini juga dikuatkan oleh salah satu rekan Peggy. Lalu dari kuasa hukum sendiri, pembuktian-pembuktian apa yang sudah disiapkan? Dan langkah hukum apa yang akan dilakukan? Kami sedang mempersiapkan untuk melakukan pra-peradilan, karena bentuknya adalah penetapan tersangkanya itu tidak adalah bukan pelaku yang sebenarnya. Dengan adanya ditetapkan, dikatakan 2 DPO itu hilang, kami mungkin kuat untuk membuat gugatan pra-peradilan terhadap penangkapan tersangka yang kami kan tidak sah. Dan bukti yang akan kami sampaikan mungkin nanti ada bukti beberapa mengetahui keberadaan Peggy di saat itu, saat kejadian. Kemudian kami juga pencatatan pembayaran gaji untuk Peggy dari itu, pencatatannya hanya sebuah kertas kecil, tapi menunjukkan Peggy pada tanggal 27 Agustus masih berada di Bandung dan masih menerima gaji dari majikannya. Bu Yanti, ini kan ada visual atau rekaman saat ayah Peggy ke rumah Cirebon. Apa yang akan diambil di sana? Dan ayah Peggy ini ke rumah Cirebon bersama siapa? Kuasa hukumnya, betul? Dan bukti apa yang disiapkan oleh ayah Peggy ini? Ayah Peggy datang dengan bersama kuasa hukumnya, tapi hanya mengurus masalah keluarga, tidak ada memberikan hanya dengan permasalahan perkara ini. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, apa yang bisa Anda baca terkait perkembangan kasus ini? Menurut Anda, dengan adanya penetapan tersangka, setelah itu DPO jadi 1 orang, apakah kasus ini menemukan titik terang atau justru mengalami kemunduran? Sejak awal saya tidak menganggap bahwa mencari DPO merupakan kerja yang harus diprioritaskan. Pihak Polda Jabar masih punya tanda petik utang untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana DNA yang tidak dilakukan uji saintifik bisa berujung pada simpulan bahwa sudah terjadi perkosaan. Yang pelakunya adalah si A, si B, si C, si D. Padahal sekali lagi di Reskrimum sendiri yang menyatakan bahwa tidak dilakukan uji DNA. Demikian pula kita jangan sampai lupa tentang tanda petik PR kedua, yaitu untuk memastikan apakah ini sungguh-sungguh merupakan pembunuhan ataukah kecelakaan, sebagai penjelasan tentang meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. 2 PR ini mudah-mudahan tidak ditutup bukunya, akibat sekarang kita berbelok berfokus pada masalah DPO. Bagi saya, karena putusan pengadilan sudah inkrah mencantumkan 3 orang nama DPO, maka ini patut dipahami
bahwa sesungguhnya Polda Jabar sudah bekerja keras dan tuntas meyakinkan jaksa ada 3 orang DPO. Pada giliran berikutnya, giliran jaksa yang berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa ada 3 DPO. Dan titik hilirnya adalah majelis hakim betul-betul teryakinkan bahwa ada 3 DPO. Kalau ternyata kemudian Polda Jabar sendiri yang menganulir 2 nama DPO, lantas bagaimana Polda Jabar bisa menjelaskan tentang alur kerja yang saya sampaikan barusan? Apakah Polda Jabar ingin mengabaikan putusan hakim? Yang sampai terkesan bahwa Polda Jabar justru seolah melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan dengan menganulir 2 nama DPO yang tercantum di dalam naskah putusan hakim yang sudah inkrah itu. Oke, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah ini artinya akan ada tuntutan ataupun desakan terkait dengan audit investigasi? Karena tadi Mas Reza juga sudah menyebut bahwa jika DPO dikurangkan, artinya ada suatu bentuk tidak hormat terhadap keputusan pengadilan. Ya, sejak awal Kompolnas kan menyarankan itu. Sejak awal Kompolnas menyarankan, ini kelihatannya ada yang salah di awalnya. Karena tadi betul Pak Reza, pernyataan 3 DPO itu kan sudah ada di berkas pengadilan dan sudah sampai ke kasasi. Jadi sudah ingkrah. Maka ketika kemudian ini menjadi hilang 2, kami juga bertanyakan. Nah, tadi banyak pertanyaan, Kompolnas kemana? Kami sengaja kalau kemarin hanya bersurat, kita sekarang datang. Hari ini komisioner kami Pak Yusuf ke Bandung, katanya mau diterima siang atau sore ini, belum ada jawaban resmi. Kita mau klarifikasi karena semakin simpang siur informasi ini, kemudian para ahli hukum juga berpendapat dengan argumen hukum yang saya kira juga masuk akal, karena oleh Pak Reza menghilangkan mengambil kewenangan yang ada di pengadilan. Itu juga akan kami tanyakan sebagai pengawas kepolisian. Kompolnas sejak awal mendesak untuk diadakan audit investigasi. Kita cek sejak awal di prosesnya, karena kalau sampai masuk ke P21 berarti kan jaksa sudah menyetujui apa yang menjadi temuan penyidikan. Nah, ini saya kira kan harus dilurus kemudian sampai hakim memutuskan, walaupun BAP-nya dicabut ketika di sidang, tapi kan hakim berkeyakinan bahwa memang ada tindak pidana. Saya kira lebih baik kita mengoreksi yang salah daripada kita kemudian mencari pembenaran atas yang salah. Baik. Saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, saat ini sudah mencari bukti-bukti belum untuk memastikan bahwa Peggy saat itu berada di Bandung? Seperti halnya mungkin CCTV. Dan apakah dari kuasa hukum Peggy sempat menanyakan kepada penyidik, apakah sebelumnya sudah ada sketsa wajah dari DPO ini? Itulah yang menjadi kejanggalan. Pada saat ditetapkannya DPO itu tidak ada sketsa wajah, jadi tidak terlihat wajah yang sebenarnya siapa yang menjadi nama atas nama Peggy tersebut. Sedangkan umur Peggy Setiawan dengan apa ciri-ciri yang ada di DPO itu sangat bertolak belakang karena tidak sama. Peggy pada saat ini berusia 27 tahun, sedangkan di DPO itu tertera bahwa Peggy berumur 31 tahun, kemudian berambut hitam, sedangkan tidak beralamat di Desa Mundu, dan Peggy Setiawan itu beralamat di Cirebonnya di Desa Kepongpongan. Lalu terkait dengan CCTV? Kami sudah, karena di rumah itu adalah pembangunan rumah baru, jadi belum ada terpasang CCTV di rumah majikan Peggy yang waktu itu sedang dibangun, melaksanakan pembangunan rumah. Karena Peggy kan bekerja sebagai buruh bangunan. Dan kita pun sudah menanyakan kepada majikan pemilik rumah itu apakah ada foto-foto Peggy, karena mereka juga tidak sempat untuk foto. Tapi menantu dari pemilik rumah tersebut mengetahui memang Peggy pada bulan Agustus itu masih bekerja di tempat tersebut. Oke, artinya dari kuasa hukum sudah sempat berkomunikasi dengan pemilik rumah yang saat itu dibangun oleh Peggy dan ayahnya ya sebagai pekerja bangunan. Apakah sudah dikomunikasikan apakah mereka ini bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi jika dibutuhkan? Mereka bersedia, tapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan tidak berubah karena kan kita juga tidak tahu apakah ada konspirasi atau apa. Mudah-mudahan tidak berubah, tapi waktu itu menyatakan mereka siap bantu kalau memang diperlukan.
Baik, lalu apakah audit investigasi yang disarankan oleh Kompolnas harus dilakukan agar membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini lebih terang benderang, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum dan juga pihak kepolisian? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bu Yanti, kuasa hukum dari tersangka Peggy. Bu Yanti, sejauh ini langkah hukum yang Anda lakukan mengajukan pra-peradilan, berkasnya sudah sejauh mana? Dan nama-nama DPO yang muncul ini Anda dapatkan dari siapa? Kita mendapatkan nama-nama DPO itu di putusan pengadilan yang sudah pada tahun 2016. Kemudian di dalam putusan pengadilan dinyatakan bahwa 3 DPO dan berdasarkan keterangan dari para saksi. Apakah memang penetapan DPO itu hanya cukup dari keterangan para saksi? Kami pun meragukan itu. Saksi-saksinya itu dihadirkan di pengadilan tidak? Beberapa saksi dihadirkan di pengadilan, tapi saksi AF dan juga saksi AF tidak hadir di persidangan. Tidak hadir di persidangan saat itu? Iya, betul. Oke, selanjutnya langkah hukum pra-peradilan sejauh mana saat ini, Ibu? Kita masih beda perkara dan kita masih mencari kelemahan dari MOP yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan. Baik, terima kasih Ibu Yanti sudah bergabung bersama kami karena harus menghadiri kegiatan lain. Terima kasih untuk informasinya sore hari ini, dan dialog kami lanjutkan bersama Mas Reza Indragiri dan juga Komisioner Kompolnas Albertus Wayudanto. Mas Reza, Anda tadi menyebutkan berulang kali seharusnya DNA yang menjadi sorotan ataupun pemeriksaan. Kalau sudah berselang 8 tahun ini apa yang bisa dilakukan? Saya tidak tahu. Karena itulah menurut saya Polda Jabar ini punya 2 agenda besar, bahkan mungkin Polri secara keseluruhan. Pertama, melakukan eksaminasi ulang terhadap hasil kerja Polda Jabar. Telusuri kembali sejak titik hulu tentang bagaimana proses penyidikan dan penyidikan kasus ini. Itu pertama. Yang kedua adalah melakukan audit internal yang bisa melibatkan pihak eksternal. Tujuannya apa? Bukan untuk menyusuri atau menyisir kembali proses penegakan hukumnya, tapi audit internal yang melibatkan pihak eksternal ditujukan untuk mencari akar persoalannya, terletak pada aspek kompetensi ataukah integritas para penyidik. Kalau problemnya ada pada masalah kompetensi, sudah. Tampaknya Polri memang harus memberikan sekolah atau kursus atau program-program untuk meningkatkan kompetensi para penyidik. Tapi kalau problemnya ada pada masalah integritas, maka memang mekanisme sanksi yang harus ditegakkan. Artinya jika audit Mas Reza, maaf saya potong. Artinya jika audit ataupun eksaminasi ulang ini tidak terlaksana, Anda pesimis kasus ini akan terungkap? Saya akan tetap berada pada pertanyaan, benarkah terjadi pembunuhan dan benarkah terjadi perkosaan? Saya mundur sedikit ya. Kalau tadi saya katakan ada 2 akar persoalan, yaitu terkait dengan kompetensi dan integritas. Tapi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan penasihat ahli Kapolri yang mengatakan bahwa kekisruhan saat ini terkait kasus Cirebon bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil sebuah rekayasa dari pihak tertentu. Ketika pihak tertentu itu ditanya lebih lanjut, beliau penasihat ahli Kapolri mengatakan lembaga tertentu. Saya pikir ini juga merupakan PR besar bagi Polri, bagi Kompolnas untuk ya katakanlah meminta klarifikasi siapa sesungguhnya pihak atau lembaga yang dianggap telah melakukan rekayasa atau social engineering guna memunculkan kekisruhan ini. Karena kalau tidak, akan muncul kesan di publik bahwa ini upaya kambing hitam atas segala bentuk loopholes yang terkesan datang dari proses penegakan hukum dari kasus ini. Pak Wahyu, ini jadi semakin jauh nih ketika ada dugaan rekayasa. Apa yang akan dilakukan Kompolnas untuk menjawab ini semua? Iya, jadi saran kami audit investigasi itu yang jelas pasti akan memanggil penyidik saat itu. Karena ini kan sudah berganti Kapolres, berganti Kasat Reskrim, sehingga kalau ini ditangani oleh orang baru, tentu nanti seperti menguji atau menyidik
hal baru. Tetapi kalau yang pertama nangani itu dipanggil, ditanya, itu namanya audit. Karena begini Mbak, sekarang ini di netizen sudah bergeser diksi salah tangkap menjadi asal tangkap. Diksi ini kalau tidak dikoordinasi dengan fakta-fakta, dengan bukti-bukti hukum, dengan cara-cara scientific crime investigation, maka tentu akan membuat citra polisi semakin terpuruk. Jadi menurut saya audit itu menjadi penting dan kami mendorong. Oleh karena itu kami selain klarifikasi resmi yang tadi Pak Reza, mohon maaf ini karena kami kan memang prosedurnya harus menanyakan secara resmi sehingga jawabannya resmi tapi belum kami dapatkan, maka kami datang. Nah, tentu nanti akan ada perkembangan, semoga saja yang diharapkan masyarakat kan bahwa jangan ini jadi seperti roman, seperti cerita, tetapi seperti novel, tapi fakta-fakta hukum. Itulah yang kami dalami dan tugas kami memang mengawasi polisi agar polisi profesional. Nah, sehingga langkah dari kuasa hukum untuk pra peradilan kami support. Berarti ada langkah hukum untuk mencek yang dilakukan polisi ketika menangkap Peggy ini benar atau tidak kan nanti di pra peradilan. Jadi proses yuridis kita kawal terus. Selain juga kita cek sejak dari hulunya Mbak ya. Oke, Pak Wahyu, tapi kan audit internal ini sudah didesak Kompolnas sejak kurang lebih ketika isu ini muncul. Apa yang menjadi penyebabnya audit internal ini belum juga terlaksana? Jadi ketika kami mendesak itu, lalu kan waktu itu ada statement dari Mabes Polri akan turun untuk melakukan bantuan teknis dan taktis. Kita dorong, akhirnya dilakukan. Kemudian sudah ada hasil menangkap Peggy. Tapi kan ceritanya dulu, loh dari 3 kok jadi dari 1? 2 hilang bagaimana? Maka kita terus kejar ini terus Mbak, sehingga jangan sampai masyarakat bertanya-tanya dan ini jadi spekulasi di publik. Itu yang menjadi concern kami di situ. Oke, Mas Reza, lalu apa yang bisa membuat kasus ini bisa lebih terang benderang, tidak mandek, dan juga tidak berkembang kemana-mana gitu? Apakah memang jawabannya hanya audit internal saja? Kalau mengikuti proses hukum yang ada, memang satu-satunya langkah berikut yang bisa diupayakan oleh para terpidana adalah PK, peninjauan kembali. Tetapi memang syarat untuk itu saya pikir tidak ringan. Namun sebetulnya saya ingin mengetok hati seluruh lembaga penegakan hukum. Spesifik sore ini yang ingin saya ketuk hati nuraninya adalah Polri, dalam kurung CQ Polda Jabar, untuk melakukan 2 hal yang tadi saya sebutkan. Pertama, melakukan eksaminasi terkait dengan proses penegakan hukumnya, penyelidikan dan penyidikannya. Dan yang kedua adalah audit internal dengan melibatkan pihak eksternal untuk memeriksa para penyidiknya. Apakah problemnya ada di tataran kompetensi ataukah integritas? Tambah satu PR lagi untuk memastikan benarkah ada rekayasa sosial dari lembaga tertentu yang ingin memancing di air keruh sehingga menyudutkan Polri dengan memunculkan kekisruhan saat ini terkait dengan kasus Cirebon. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Komisioner Kompolnas, Pak Albertus Wahyu Rudanto, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya caleg terpilih dari DPR Kabupaten Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera yang ditangkap karena memiliki 70 kg sabu mengakui sebagian dana untuk nyalek dari hasil transaksi narkoba.